Siti Aminah duduk termenung di bangku kayu tua di ruang tamunya yang sederhana. Matanya yang sudah keriput memandang jauh keluar jendela, ke arah langit yang cerah di sore hari. Di tangannya, ia menggenggam sebuah buku catatan kecil yang penuh dengan impian-impian yang belum tercapai. Sudah bertahun-tahun ia merencanakan untuk berangkat haji, namun usianya yang menua membuatnya merasa waktu semakin mengecil. Ia tahu, jika tidak segera melakukan sesuatu, ia mungkin tidak akan pernah bisa mewujudkan impian itu. Siti, kenapa duduk sendirian saja? Suara anaknya, Tuti, memecah lamunan Siti. Tuti yang baru saja datang dari kota besar itu tersenyum lembut, duduk di samping ibu kandungnya. Siti tersenyum tipis, meski ada kesedihan yang tersembunyi di balik tatapannya. Nenek ingin berangkat haji. Tuti, kata Siti dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Tapi, aku rasa aku sudah terlalu tua. Tuti menatap ibunya dengan tatapan penuh kasih. Jangan khawatir, Bu. Kami akan bantu. Kami akan cari jalan agar ibu bisa ke sana. Nanti kita mulai menabung, pelan-pelan. Namun, kata-kata itu hanya sedikit mengobati hati Siti. Ia sudah terlalu lelah menunggu dan berharap. Setiap hari, ia memandangi tabungan kecil yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, namun rasanya tak ada cukup waktu. Aku ingin berangkat haji sebelum aku benar-benar pergi, gumamnya dalam hati. Pada suatu malam, ketika angin malam berhembus dingin, Siti menerima kunjungan tak terduga. Seorang pria berpakaian hitam dengan tatapan tajam mengetuk pintu rumahnya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Lurah, seorang dukun yang terkenal di kampung sebelah. Saya mendengar keinginan Anda, Siti Aminah, katanya dengan suara berat. Saya bisa membantu Anda untuk berangkat haji dalam waktu singkat, jika Anda mau. Siti terkejut, hatinya berdebar. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Siti, terperangkap dalam keinginan besar untuk mewujudkan impiannya. Pak Lurah mendekat, matanya berkilat-kilat. Ada jalan cepat, jalan yang bisa memberikan Anda apa yang Anda inginkan. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Siti mendengarkan dengan seksama, hatinya bergolak antara ragu dan penasaran. Apa syaratnya? Tanyanya, suara hampir tidak terdengar. Anda harus memberikan sesuatu yang berharga bagi saya. Sesuatu yang sangat berarti bagi Anda. Maka, impian Anda akan menjadi kenyataan, jawab Pak Lurah, dengan senyum misterius yang membuat Siti merinding. Kata-kata itu berputar-putar di benak Siti. Sesuatu yang sangat berarti. Ia merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Tiba-tiba, gambaran wajah cucunya, Dika, muncul di benaknya. Dika adalah satu-satunya orang yang selalu ada untuknya, satu-satunya cucu yang belum menikah dan lebih sering menemaninya. Siti merasa begitu dekat dengan Dika, seolah cucunya adalah bagian dari dirinya yang tak bisa terpisahkan. Namun, di saat yang sama, bisikan dalam dirinya mengatakan bahwa inilah jalan yang harus ia pilih. Pak Lurah melanjutkan, jika Anda rela menumbalkan darah orang yang Anda cintai, maka perjalanan haji Anda akan segera terwujud. Tapi ingat, tidak ada jalan kembali setelah itu. Siti terdiam, mulutnya terasa kering. Dika cucunya, apakah dia rela mengorbankannya demi impian ini? Tetapi, dalam gelap malam itu, sesuatu dalam dirinya terasa menggelegar. Inilah kesempatan yang selama ini ia tunggu. Tanpa sadar, hatinya mulai terbakar oleh gairah yang membara untuk mewujudkan impian itu, apapun caranya. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, Siti berkata, saya siap." Saat itu juga, Pak Lurah tersenyum lebar, dan dengan gerakan cepat ia meninggalkan rumah Siti, meninggalkan wanita tua itu dalam kebimbangan yang mendalam. Kini, Siti harus menghadapi pilihan terberat dalam hidupnya. Ia tidak tahu apakah ini adalah jalan yang benar atau sebuah jalan menuju kehancuran. Namun, semangat untuk pergi haji, untuk meraih impian di ujung usia, telah menguasai dirinya. Setelah pertemuan malam itu, Siti terjaga sepanjang malam. Pikiran tentang pengorbanan yang harus ia lakukan terus menghantui setiap detiknya. Ia menatap gelapnya langit malam melalui jendela kayu rumahnya yang sederhana. Hati Siti terasa seberat batu, namun di balik kesedihan itu, ada keinginan yang membara untuk pergi haji, untuk menunaikan impian yang telah lama tertunda. Setiap detik, suara bisikan Pak Lurah terngiang di telinganya. Jika Anda rela menumbalkan darah orang yang Anda cintai, maka impian Anda akan menjadi kenyataan. Siti menatap cucunya, Dika, yang sedang tidur lelap di ruang tengah. Dika yang masih muda, polos, dan penuh harapan, tak tahu apa-apa tentang keputusan besar yang sedang digelindingkan oleh neneknya.
Siti menyentuh pipi Dika dengan lembut, lalu mengusapnya dengan penuh kasih. Namun, perasaan aneh mulai merasuki hati Siti. Bisikan dalam dirinya semakin keras, seakan mendesaknya untuk membuat keputusan yang tak terelakkan. Dika, maafkan nenek, bisiknya, suara hampir tak terdengar. Pagi hari datang, dan Dika bangun dengan semangat seperti biasa. Nek, pagi-pagi sudah bangun? Sudah sarapan? Dika bertanya ceria, tanpa mengetahui beban berat yang sedang dipikul oleh neneknya. Siti hanya tersenyum paksa, mencoba menutupi perasaan gelisah yang mendera. Sambil menyiapkan sarapan, pikirannya melayang kembali kepada pertemuan dengan Pak Lurah semalam. Ia merasa cemas, takut kalau dirinya tidak cukup kuat untuk mengikuti jalan yang telah terbuka di hadapannya. Namun, di sisi lain, ada dorongan kuat yang tak bisa ia jelaskan, sebuah dorongan yang membuatnya merasa ini adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkan impian terbesarnya. Hari-hari berikutnya terasa begitu lambat. Siti merasa dirinya semakin terjebak dalam dilema yang mengerikan. Ia mulai mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual yang akan datang, meskipun hatinya terasa hancur. Ia membeli bahan-bahan yang disarankan oleh Pak Lurah, dan setiap kali ia menatap barang-barang itu, hatinya semakin diliputi kegelisahan. Ia tahu, jalan yang ia pilih ini bukan hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga akan menghancurkan hidup orang yang paling ia cintai, Dika. Dika, yang semakin dekat dengan neneknya, tidak menyadari apa yang sedang dipersiapkan oleh Siti. Ia merasa bahwa hidupnya penuh dengan berkah, karena neneknya selalu ada untuknya. Siti merasa bingung, di satu sisi ia ingin menjaga Dika dari segala bahaya, namun di sisi lain, ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang ia impikan. Dalam hatinya, ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua untuk kebaikan, untuk masa depan yang lebih baik bagi Dika, meskipun kenyataannya jauh dari itu. Suatu malam, saat Dika sedang tidur, Siti memandangi wajah cucunya dengan air mata yang mulai menetes. Wajah itu penuh dengan kedamaian, tak terpengaruh oleh kegelapan yang sedang melanda hatinya. Siti merasa sangat mencintai cucunya, namun ia juga merasa bahwa kebahagiaan Dika akan tercapai jika ia mengikuti jalan yang telah ditentukan. Nek, pasti bisa, ya? Dika pernah berkata dengan penuh keyakinan, tanpa tahu bahwa kata-katanya itu adalah suara terakhir dari ketidaktahuan akan nasib buruk yang mengintai. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pak Lurah datang lagi, kali ini membawa aura yang lebih gelap. Wajahnya penuh dengan kepercayaan diri, seolah tahu bahwa Siti tak akan bisa menarik diri dari keputusan yang telah ia buat. Ingat, Siti, tidak ada jalan mundur setelah ini, kata Pak Lurah dengan suara tegas. Impianmu hanya akan tercapai jika kamu rela mengorbankan yang paling berharga. Siti menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk dengan ragu. Aku siap, jawabnya, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut dan penyesalan yang datang terlambat. Pada malam itu, Siti berada di persimpangan yang tak bisa dihindari. Ia berdiri di tengah rumah, mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk ritual, namun hatinya hancur. Dika sedang tidur, tak tahu apa yang sedang terjadi. Siti merasa seperti ada dua dunia yang berlawanan dalam dirinya, antara cinta yang mendalam pada cucunya dan keinginan yang tak bisa dibendung untuk memenuhi impian haji yang telah lama tertunda. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali hadir, semakin menguat, semakin nyata. Jangan ragu, Siti. Ini adalah jalanmu, bisik suara itu. Siti menggenggam erat tangannya, dan tanpa sadar, ia melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan yang tak bisa ia balikan lagi. Malam itu, Siti merasa tubuhnya seperti diliputi oleh sesuatu yang berat, seakan ia dipaksa berjalan melalui jalan setapak yang sempit, dikelilingi kegelapan yang menyesakan. Ketika Dika tidur pulas di ruang tamu, Siti memandangi wajah cucunya dengan rasa yang sulit diungkapkan. Di balik segala kebaikan dan keindahan yang dimiliki Dika, ada sesuatu yang tak bisa dihindari. Keputusan yang telah ia ambil kini tidak bisa dibatalkan. Nek, kenapa menangis? Dika pernah bertanya saat melihat air mata neneknya, namun Siti hanya bisa mengelus rambutnya dan menjawab dengan senyum penuh kepalsuan, "Tak ada apa-apa, sayang." Nenek hanya merasa sedikit lelah. Saat itulah Siti sadar, ia tidak akan pernah bisa mengungkapkan kebenaran kepada Dika. Ia tak bisa memberitahunya bahwa keputusan ini akan mengubah segala sesuatu dalam hidup mereka. Siti tahu bahwa ia sedang berdiri di ambang kehancuran, di antara dua pilihan yang sangat sulit, mempertahankan cintanya pada Dika atau memenuhi impian yang tak terhitung harganya, pergi haji sebelum ajal menjemput. Ritual yang telah disiapkan selama berhari-hari itu kini hampir selesai. Bahan-bahan yang diminta Pak Lurah telah tertata rapi, dan suasana rumah pun menjadi mencekam, penuh dengan bau herba yang asing. Siti,
yang biasanya begitu sabar dan penuh kasih sayang, kini tampak seperti sosok lain, terseok-seok dalam kebingungannya, namun tetap dipenuhi semangat yang membara untuk mencapai tujuan. Di luar sana, angin malam bertiup kencang, seperti menyuarakan teriakan yang menahan keputusannya. Namun, Siti menutup telinga terhadap semuanya, fokus hanya pada apa yang harus ia lakukan. Di tengah ketegangan malam yang mencekam, Pak Lurah kembali datang. Dengan langkah-langkah berat, ia memasuki rumah Siti, matanya menatap tajam ke segala arah, seolah menilai apakah ritual ini akan dilaksanakan dengan sempurna. "Sudah siap, Siti?" Ditanyanya dengan suara yang tidak terdengar amarah, hanya penuh tekanan. Siti mengangguk, meskipun hatinya penuh kecemasan. Ia merasakan tanggung jawab yang berat, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ketakutan yang begitu mendalam. Dengan tangan gemetar, Siti mulai mengikuti setiap instruksi yang diberikan Pak Lurah. Di dalam dirinya, ada konflik yang tak terungkapkan. Ia ingin berteriak, melarikan diri, tapi setiap gerakan tubuhnya seakan dilatih oleh tangan tak kasat mata yang menariknya menuju jalan gelap ini. Ia memandang sekilas ke arah Dika, yang masih terlelap tanpa sadar. Setiap langkahnya terasa seperti pengkhianatan, namun keinginan untuk menunaikan ibadah haji, untuk meraih impian yang sudah begitu lama terpendam, semakin kuat. Ia tahu, sekali langkah ini diambil, tidak ada lagi jalan mundur. Pak Lurah menatapnya dengan penuh keyakinan, melihat seberapa besar tekad yang telah Siti miliki. "Ini adalah langkah terakhir, Siti. Setelah ini, Anda akan pergi haji, dan hidup Anda akan berubah selamanya. Anda tidak akan merasa kekurangan apa-apa lagi," kata Pak Lurah dengan suara yang begitu menghipnotis. Siti merasa tubuhnya seperti kosong, tidak memiliki kontrol lagi atas dirinya. Tangan Pak Lurah bergerak cepat, membimbingnya untuk menyelesaikan ritual yang begitu gelap. Suara detak jam yang ada di dinding terasa begitu keras, semakin menambah ketegangan yang ada di ruangan itu. Siti merasakan tubuhnya semakin lemah, seolah-olah ia sedang menyerahkan seluruh dirinya kepada kekuatan yang lebih besar, yang lebih menakutkan dari apapun yang ia bayangkan sebelumnya. Air mata mengalir begitu saja, membasahi pipinya, namun ia tetap tak bisa menahan diri. Ia mengingat Dika, wajah cucunya yang penuh keceriaan, tanpa tahu apa yang akan terjadi padanya setelah ini. "Aku mohon, Tuhan," bisiknya, suara hampir tak terdengar, "berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semua ini." Namun, suara itu tenggelam dalam keheningan yang pekat. Pak Lurah akhirnya menyelesaikan ritual itu dengan satu gerakan yang cepat dan mematikan. Siti terdiam, tubuhnya terasa lelah dan hampa. Ia tahu, kini segala yang terjadi tidak akan bisa dihentikan. Dika masih tidur di ruang tamu, tidak tahu apapun, tidak sadar bahwa hidupnya akan segera berubah. Siti menatap langit-langit rumah dengan tatapan kosong. Apakah ini yang terbaik? Apakah ia benar-benar telah melakukan hal yang benar? Namun, di balik segala penyesalan dan ketakutan itu, ada satu hal yang pasti. Impian haji itu kini berada dalam genggamannya, tak peduli apapun yang harus dibayar untuk itu. Malam itu berakhir dengan sunyi, dan Siti tahu, meskipun ia telah mengambil langkah yang tak dapat kembali, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Namun, perasaan takut yang mendalam mulai merayapi hatinya. Keputusan ini, yang tampaknya memberikan jalan terang, justru membawa bayangan kelam yang semakin mendalam. Malam yang seharusnya menjadi titik akhir bagi Siti, kini terasa begitu panjang dan penuh dengan kesunyian yang menggigit. Siti duduk di kursi kayu tua, memandang Dika yang masih tertidur dengan tenang di ruang tengah. Wajah cucunya yang polos itu seolah-olah tak pernah menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan tengah mengintai kehidupannya. Dika selalu menjadi sumber kebahagiaan bagi Siti, sosok yang membuat hidupnya terasa berharga. Namun kini, Siti merasa seakan kebahagiaan itu perlahan menjauh darinya, digantikan oleh bayang-bayang kelam yang tak bisa dihindari. Dika terbangun di pagi hari dengan senyuman yang tak pernah pudar. "Nek, sudah sarapan?" tanyanya dengan ceria, tidak mengetahui bahwa neneknya baru saja menjalani ritual yang begitu gelap, yang dapat mengubah segalanya. Siti hanya tersenyum tipis, mencoba menutupi kecemasannya. "Iya, sayang." "Nenek sudah makan," jawabnya dengan suara bergetar, namun mencoba tampak tegar. Di dalam hatinya, ia merasakan beban yang semakin berat, seolah keputusan yang diambil semakin menjerat dirinya dalam penyesalan yang mendalam. Siti berusaha beraktivitas seperti biasa, namun setiap gerakan terasa seperti dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Setiap kali ia berpapasan dengan Dika, hatinya terasa seperti teriris. Ia tahu bahwa cucunya yang lugu itu takkan pernah tahu apa yang telah terjadi, apa yang telah ia lakukan demi impian yang tampaknya begitu dekat di ujung jalan. Namun, rasa takut mulai menyelimuti hati Siti. Apa yang telah ia lakukan?
Apakah ini jalan yang benar? Bahkan dirinya sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan pasti. Beberapa hari setelah ritual itu, kehidupan berjalan biasa, tetapi hati Siti tak pernah merasa tenang. Kecemasannya semakin memburuk. Ia selalu merasa seperti ada sesuatu yang salah, meski Dika tidak menunjukkan perubahan apapun. Setiap detik berlalu, rasa takutnya semakin kuat, seakan-akan hidupnya terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak bisa dihentikan. Sesuatu yang buruk pasti akan terjadi, pikirnya. Setiap suara angin yang berdesir di luar jendela terasa seperti bisikan yang mengingatkan Siti bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari keputusan ini. Dika, yang tak tahu apapun, mulai merasakan keanehan dalam sikap neneknya. Ada sesuatu yang berbeda dengan Siti belakangan ini. Walaupun neneknya berusaha menjaga jarak, Dika tetap merasakan perubahan itu. Suatu ketegangan yang tak biasa, yang hadir dalam setiap tatapan dan sikap Siti. "Nek, kamu kenapa?" ditanya Dika suatu sore, saat ia mendapati neneknya duduk di kursi dengan tatapan kosong. "Aku baik-baik saja, sayang," jawab Siti dengan cepat, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang begitu jelas di wajahnya. Namun, Dika bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Suatu malam, Dika terbangun karena mendengar suara aneh dari luar. Ia keluar dari kamarnya, hanya untuk menemukan neneknya berdiri di depan pintu, menatap langit malam dengan pandangan kosong. Dika mendekatinya perlahan, namun Siti tak menyadari kehadirannya. Wajah neneknya tampak lebih tua dari sebelumnya, seolah-olah ada sesuatu yang telah mengambil sebagian dari kehidupannya. "Nek, kenapa?" Dika bertanya dengan lembut. Siti menoleh, dan dalam sekejap, matanya bertemu dengan mata cucunya. Namun, dalam tatapan itu, Dika bisa merasakan ada sebuah rahasia yang disembunyikan, sebuah beban yang sangat besar, yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Siti merasakan ketegangan yang semakin menekan. Setiap detik bersama Dika kini terasa seperti sebuah pengingat akan pengorbanan yang telah ia lakukan. "Nek, ada yang salah, ya?" Dika bertanya lagi, kini dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Siti terdiam, seakan kata-kata itu mengiris hatinya. Namun, ia tidak bisa berkata jujur kepada cucunya. Ia tidak bisa mengungkapkan kebenaran yang begitu kelam, yang dapat merusak dunia yang telah mereka bangun bersama. Siti hanya bisa memeluk Dika erat, seakan mencoba memberi kenyamanan pada dirinya sendiri. "Tidak ada apa-apa, sayang. Semua baik-baik saja," katanya, meskipun suaranya terdengar penuh kepedihan. Namun, malam itu, sesaat setelah Dika kembali tidur, Siti duduk kembali di kursinya. Ia menatap cucunya yang terlelap dengan wajah penuh kerinduan dan penyesalan. Ia ingin sekali memperbaiki semuanya, ingin melarikan diri dari keputusan yang telah ia buat, tapi itu tidak mungkin lagi. Semua yang terjadi kini sudah terikat dalam takdir yang tak bisa diubah. Di dalam hatinya, ia tahu, hidupnya dan hidup dikatakan pernah sama lagi. Bayang-bayang ritual itu terus menghantuinya, dan semakin lama, Siti semakin yakin bahwa takdir buruk sudah mulai mendekat, meskipun Dika tidak bisa merasakannya. Hari-hari berlalu dengan kesunyian yang semakin menyesakan. Siti merasakan hidupnya seperti berjalan di atas pecahan kaca, setiap langkahnya menambah rasa sakit yang tak bisa ia tanggung. Dika semakin menyadari perubahan dalam diri neneknya, meski ia tak tahu apa yang terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres, dan ketegangan antara mereka semakin menjadi-jadi. Setiap kali ia mencoba mendekat, Siti selalu menjauhkan diri, membiarkan hatinya semakin terkunci. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja, Dika bisa merasakan ketakutan yang tersembunyi di balik setiap senyum neneknya. Suatu sore, ketika Dika sedang bermain di halaman rumah, ia melihat neneknya berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri dengan tatapan kosong. Matanya tampak jauh, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang, namun tak pernah menemukannya. Dika merasa ada sesuatu yang aneh dengan neneknya. "Nek, kamu baik-baik saja?" ditanya Dika dengan penuh perhatian, tapi Siti hanya terdiam, tidak memberikan jawaban. Hanya ada keheningan yang semakin mengisi ruang di antara mereka. Ketegangan itu semakin menebal, seolah ada dinding tak terlihat yang membatasi hubungan mereka. Malam itu, Siti tak bisa tidur. Ia kembali terjaga, memikirkan segala konsekuensi dari keputusan yang telah ia ambil. Ketika ia menatap Dika yang tidur dengan tenang, perasaan bersalahnya semakin dalam. "Apa yang telah aku lakukan?" pikirnya, air mata mengalir tanpa henti. Ia ingin sekali membatalkan segalanya, tapi langkah itu sudah terlanjur diambil. Keinginan untuk pergi haji kini seakan menjadi satu-satunya tujuan hidupnya, namun itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal.
Harga yang tidak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga cucu yang begitu ia cintai. Pak Lurah, yang kembali mengunjungi Siti beberapa malam kemudian, membawa kabar yang lebih menegangkan. Wajahnya tampak lebih serius, penuh dengan tekanan yang semakin berat. Siti, sudah saatnya kamu membayar harga dari janji yang kamu buat, kata Pak Lurah dengan suara rendah, hampir seperti bisikan yang datang dari dalam kegelapan. Keinginanmu untuk pergi haji, untuk mendapatkan segalanya, hanya bisa tercapai jika kamu memenuhi persyaratan terakhir. Siti menatap Pak Lurah dengan rasa takut yang semakin mendalam. Ia sudah tahu apa yang dimaksud, apa yang harus ia lakukan untuk menyelesaikan ritual ini dan mendapatkan apa yang ia impikan. Siti merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia tak bisa mundur. Apa yang harus aku lakukan? Ditanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Pak Lurah hanya tersenyum samar. Cucu yang kamu cinta itu, dia adalah bagian dari harga yang harus kamu bayar. Jawabnya dengan tenang, seolah mengungkapkan sesuatu yang tidak begitu penting. Namun, bagi Siti, kata-kata itu seperti pisau yang mengiris jantungnya. Tidak. Aku tidak bisa, diteriaknya dalam hati, namun mulutnya tetap bungkam. Ia merasa dunia berputar begitu cepat, dan ia tak bisa lagi mengontrol langkahnya. Keesokan harinya, Siti merasakan kegelisahan yang semakin menguasai dirinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia merasa tubuhnya seperti terikat oleh kekuatan tak terlihat yang terus menyeretnya ke dalam jurang kegelapan. Dika, yang tidak mengetahui apa yang terjadi, semakin memperhatikan perubahan pada neneknya. Setiap kali ia berusaha berbicara dengan Siti, neneknya hanya menjawab dengan singkat dan terkesan tergesa-gesa. Ada jarak yang tak bisa dijelaskan di antara mereka, jarak yang semakin mengeras. Siti duduk di bangku kayu di halaman rumah, menatap langit dengan pandangan kosong. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tidak bisa ia pilih. Di satu sisi, ia ingin melepaskan semua ini, ingin menghentikan semua penderitaan yang telah ia bawa. Namun di sisi lain, keinginan untuk pergi haji, untuk memenuhi impian yang telah lama terpendam, terasa begitu kuat, seperti api yang membakar hatinya. Apa yang harus aku lakukan? Ditanyanya pada dirinya sendiri, namun tak ada jawaban yang datang. Pada malam yang penuh dengan kegelisahan itu, Dika terbangun karena mendengar suara aneh. Ia keluar dari kamar dan melihat neneknya berdiri di depan pintu, menatap keluar dengan tatapan kosong. "Nek, kenapa?" tanya Dika, suaranya tergetar. Siti menoleh dengan mata yang penuh penyesalan, namun ia tidak bisa mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya. "Tidak ada apa-apa, sayang," jawabnya dengan suara rendah, berusaha mengendalikan dirinya. Namun, Dika merasakan ada sesuatu yang salah. "Nek, jangan biarkan aku pergi," katanya dengan penuh kepedihan, seakan sudah mengetahui bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Siti hanya bisa memeluknya erat, merasa semakin terperangkap dalam keputusan yang telah ia buat. Malam itu berakhir dengan kesunyian yang menyesakan. Siti tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, ia tidak bisa lagi melarikan diri dari kenyataan. Harga yang harus ia bayar sudah sangat jelas, dan impian haji yang begitu lama ia idam-idamkan kini terasa semakin jauh, semakin tertutup oleh bayang-bayang kelam yang tak bisa ia hindari. Pagi itu, Siti merasakan keheningan yang begitu mencekam. Setiap detik berlalu seperti ada beban yang semakin menekan dadanya, membuatnya merasa semakin terperangkap dalam jeratan yang tak bisa ia hindari. Ketegangan yang sebelumnya hanya ada dalam hatinya kini tampak begitu nyata, memenuhi seluruh rumah. Dika, yang tampak ceria, memandang neneknya dengan penuh kebingungan. "Nek, kamu kenapa? Kenapa selalu diam?" tanya Dika, semakin penasaran dengan perubahan yang begitu jelas terlihat pada neneknya. Siti hanya tersenyum lemah, mencoba menyembunyikan kecemasannya. "Tidak apa-apa, sayang," jawabnya, meski hatinya semakin hancur. Hari-hari menjadi semakin berat bagi Siti. Setiap kali ia melihat Dika, perasaan bersalah semakin mendalam. Dika adalah satu-satunya yang masih membuatnya merasa ada harapan, namun dalam proses mencapai impian besarnya, ia tahu ia harus mengorbankan cucu yang begitu ia cintai. Setiap langkah menuju impian haji itu terasa semakin jauh, semakin penuh dengan penderitaan yang ia bawa. Rasa takut akan akibat dari keputusan yang telah ia buat semakin menguasai pikirannya. Namun di sisi lain, keinginan untuk pergi haji semakin besar, seperti api yang membakar di dalam dadanya. Pak Lurah kembali datang ke rumah Siti, namun kali ini wajahnya lebih serius, penuh dengan ancaman yang tidak bisa disembunyikan lagi. "Siti, waktumu sudah hampir habis," katanya dengan suara rendah namun penuh tekanan. "Jika kamu ingin mendapatkan apa yang telah kamu janjikan, ini adalah langkah terakhir yang harus kamu ambil." Siti menatap Pak Lurah dengan mata yang kosong,
seperti tak lagi memiliki kekuatan untuk menolak. Aku tidak bisa, Pak Lurah. Aku tidak bisa mengorbankan Dika, ujarnya dengan suara yang hampir pecah. Namun, Pak Lurah hanya tersenyum dingin. Keinginanmu untuk pergi haji harus dibayar, Siti. Itu adalah harga yang harus kamu terima. Rasa takut yang sudah begitu lama mendalam di hati Siti, kini berubah menjadi ketakutan yang mencekam. Apa yang akan terjadi pada Dika? Tanyanya dalam hati, namun ia tahu jawabannya dengan jelas. Siti merasa dunia seakan terbalik, pikirannya berputar-putar, namun ia tetap tidak bisa mundur. Semua yang ia lakukan kini hanya untuk satu tujuan, memenuhi janji yang telah ia buat, meskipun itu berarti kehilangan orang yang paling berharga baginya. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di kursi kayu tua, memandangi Dika yang tidur pulas di ruang tamu, tanpa tahu apa yang tengah menunggu mereka. Air mata jatuh begitu saja, tanpa bisa dihentikan. Setiap kali ia menatap cucunya, hatinya terasa tertusuk, namun ia tahu tak ada pilihan lain. Ia sudah terlalu jauh terjebak dalam jalan yang salah. Maafkan nenek, sayang, bisiknya, suara hampir tak terdengar. Nenek tidak bisa lagi membatalkan ini. Setelah malam itu, Siti merasa bahwa keputusan yang telah ia buat menjadi semakin nyata. Ia tahu bahwa ritual yang dilakukan bersama Pak Lurah adalah jalan terakhir yang harus ditempuh untuk mendapatkan impian haji yang telah ia idam-idamkan. Namun, meskipun tubuhnya sudah siap secara fisik, hatinya terasa hancur. Setiap langkah menuju ritual terakhir itu seperti berjalan menuju kehancuran yang pasti. Apa yang ia inginkan kini telah menjadi kutukan, dan ia merasa semakin tak berdaya untuk melawannya. Dika, yang semakin merasakan perubahan pada neneknya, akhirnya memutuskan untuk berbicara. Ia menemukan neneknya sedang berdiri di luar rumah, menatap langit malam dengan tatapan kosong, seolah tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekitarnya. "Nek, kenapa?" "Jangan tinggalkan aku, Nek," katanya, hampir terisak. Siti berbalik, menatap cucunya dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Maafkan nenek, sayang. Nenek tidak bisa lagi melindungimu," jawabnya dengan suara penuh kesedihan. Dika tidak mengerti. Namun hatinya merasa ada sesuatu yang salah. Ia merasa tak mampu mengungkapkan perasaan yang ada di dalam dirinya. Namun ia tahu, neneknya sedang berjuang melawan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Malam itu, Siti tahu ia berada di ujung jurang. Langkah yang akan ia ambil selanjutnya adalah keputusan yang tidak bisa diputarbalikkan. Apa yang akan terjadi setelah ini adalah takdir yang telah ditentukan, dan ia tahu, Dika tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Dalam kegelapan malam itu, Siti merasa dirinya telah kehilangan segalanya, meskipun ia akan segera meraih impian yang selama ini ia perjuangkan. Malam itu, langit begitu gelap, tanpa bintang yang biasanya menjadi penghias malam di desa kecil itu. Siti duduk di sudut kamar, memeluk lututnya dengan air mata yang terus mengalir. Di hadapannya, secari kertas berisi doa-doa untuk persiapan keberangkatan hajinya tergeletak begitu saja, seperti simbol penghinaan atas keputusan yang telah ia buat. Dika tertidur di kamar sebelah, tak menyadari badai besar yang akan segera menghancurkan hidupnya. Siti merasa seluruh tubuhnya gemetar, tetapi ia tahu bahwa waktu tidak lagi berpihak padanya. Suara bisikan Pak Lurah terus terngiang di telinganya, memaksa hatinya untuk menerima kenyataan pahit. Ketika tengah malam tiba, suara ketukan pintu yang pelan namun pasti membuat Siti tersentak. Ia tahu siapa yang ada di luar. Dengan langkah berat, ia membuka pintu dan menemukan Pak Lurah berdiri di sana, dengan senyum tipis yang mengerikan. "Sudah saatnya, Siti," katanya dengan nada yang dingin. Siti hanya mengangguk lemah, tak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Ia mengikuti Pak Lurah keluar rumah, meninggalkan Dika yang masih terlelap. Dalam hati, ia terus berdoa, memohon keajaiban yang bisa menghentikan semua ini, tetapi tak ada jawaban yang datang. Mereka berjalan menuju sebuah gubuk tua di pinggir desa, tempat ritual terakhir akan dilakukan. Di dalam gubuk itu, aroma dupa menyengat menusuk hidung, dan cahaya lilin kecil menerangi ruangan yang penuh dengan simbol-simbol aneh. Di tengah ruangan, sebuah kain hitam besar terbentang, seolah menunggu untuk menyerap kehidupan yang akan ditumbalkan. Siti berdiri kaku, tubuhnya gemetar, tetapi langkah kakinya terasa terpaku pada lantai. Pak Lurah hanya menatapnya dengan dingin. "Letakkan barang miliknya di tengah kain," perintahnya. Dengan tangan yang gemetar, Siti mengeluarkan baju kesayangan Dika yang diam-diam ia ambil dari kamar cucunya. Tangannya terasa begitu berat saat meletakkan baju itu di atas kain hitam, seolah seluruh dosa yang ia pikul tertumpah dalam gerakan itu.
Pak Lurah mulai melantunkan mantra-mantra dengan suara yang dalam dan menggetarkan, membuat suasana semakin mencekam. Lilin di sekitarnya berkedip-kedip, seakan mengerti bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Siti hanya bisa memejamkan matanya, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berlalu. Namun, ketika mantra itu mencapai puncaknya, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang masuk ke dalam gubuk. Lilin padam, dan suasana berubah menjadi gelap gulita. Siti mendengar suara tawa menyeramkan yang datang entah dari mana, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia membuka matanya, hanya untuk melihat bayangan hitam besar melayang di atas kain hitam itu. Bayangan itu berbicara dengan suara yang berat dan menggelegar, "Ya, apa yang kau tawarkan telah kuterima. Namun, hidup untuk hidup. Pengorbanan ini harus dilunasi sepenuhnya." Siti jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh, memohon pengampunan. "Tolong, jangan ambil dia. Aku rela kehilangan semuanya, asalkan Dika tetap hidup," ditangisnya.